Hari ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Nah, untuk kali ini saya langsung akan membahas latihan soal-soalnya ya untuk jurnal penyesuaian. Soal saya ambil dari buku Mandiri Ekonomi halaman 83, cuma nanti tidak semuanya saya bahas. Mungkin hanya 4-5 soal saja saya bahas yang sering keluar. Yang sering keluar kalau ada soal latihan gitu. Oke. Sudah terlihat gambarnya? Sudah terlihat gambarnya? Sudah ya? Oke, baik. Sebenarnya ini di materi sebelumnya kan saya sudah membahas soal dan juga penyelesaiannya, dan juga bisa kalian lihat bisa kalian lihat videonya di YouTube channel saya. Nah, baik. Kali ini kita akan bahas tentang apa itu jurnal penyesuaian dan latihan soal jurnal penyesuaian. Oke. Jurnal penyesuaian atau kata lainnya adalah adjustment. Jurnal penyesuaian itu adjustment ya. Biasa disebut dengan ayat jurnal penyesuaian, sama aja sih. Kalau ayat jurnal penyesuaian itu berarti sudah pada satu soal tertentu, berarti dia sudah namanya ayat jurnal penyesuaian. Ini sama dengan adjustment. Kenapa perlu dilakukan penyesuaian? Pertanyaannya dulu. Kenapa perlu dilakukan penyesuaian? Penyesuaian. Kenapa? Kenapa harus? Nah, oke. Misalnya kita punya ini. Kita punya ini. Misalnya apa ya? Sebentar, pakai ini aja. Ini apa? Jam berapa, Nak? Kita bawa apa nih? Spidol, betul sekali. Di sini ada biru, merah, dan hitam. Nah, di awal tahun Bu Vita diberikan spidol ini sebanyak tiga ini ya. Cuma karena kemarin kan pandemi ya, jadi kita banyak belajar dari rumah. Yang sering tak pakai itu yang hitam. Nah, kemarin kan kita sempat ketemuan tuh berapa saat ganjil genap itu tatap muka terbatas. Ini ada ini yang saya pakai. Nah, sedangkan yang biru sama yang merah ini masih baru, benar-benar news. Segelnya belum tak lepas. Anggap aja ini baru ya, segelnya belum tak lepas. Nah, jika saya tidak melaporkan ke sekolah, tahunya sekolah saya menghabiskan berapa spidol? 3. Padahal aslinya saya cuma habis berapa tuh tadi? Aslinya saya yang 2 ini dia masih baru, masih segelan. Nah, berarti seharusnya saya melaporkan ke sekolahnya adalah spidol yang saya pakai sejumlah 3, 2, apa 1? Spidol yang saya pakai. Spidol yang saya pakai berapa? Tadi? 1. Berarti ini aja yang menjadi beban perlengkapan. Ini aja yang udah habis tak pakai untuk ngajar, ya yang ini 1 ini. Jadi ini perlu dilakukan jurnal penyesuaian. 1 ini tok ini. Yang ini nggak usah, kan habisnya aku cuma 1. Ibaratnya haknya Bu Vita ya cuma 1 ini aja haknya. Jadi jurnal penyesuaian itu konsepnya adalah yang benar-benar menjadi hak kita, benar-benar kita habis gunakan, kita pakai dan habis ini 1. Nah, yang 2 ini seharusnya tak kembalikan, seharusnya. Tuh, jadi yang benar-benar konsepnya jurnal penyesuaian adalah seperti itu. Jadi yang benar-benar tak pakai. Paham ya konsepnya? Semoga paham. Sekarang aku lanjut. Jurnal penyesuaian itu adalah menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Menunjukkan jumlah yang sebenarnya.
Nah, seperti itu. Jadi jurnal penyesuaian itu adalah menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Tadi kan jumlah sebenarnya saya cuma 1, yaitu aja yang aku tulis. Begitu. Sebelum nanti berlanjut ke proses kertas kerja, terus laporan keuangan. Gitu. Jadi awalnya spidolnya 3, ke sisa 2, ya 1 itu aja yang aku laporkan nanti di 31 Desember. Aku kalau nggak ngelaporin berarti tahunnya sekolah saya menghabiskannya 3 spidol, padahal jumlah sebenarnya hanya 1 spidol. Konsep seperti itu untuk jurnal penyesuaian. Jadi akuntansi itu mempunyai prinsip 2, namanya adalah cash basis dan accrual basis. Ada cash basis dan accrual basis. Kalau cash itu berarti kas, tunai, cash. Berarti ini hanya dicatat pada saat ada uang di tangan, maksudnya ada uang masuk atau uang keluar yang benar-benar ada real merah-merah biru-biru hijau-hijaunya uang itu. Jadi kalau belum kita di tangan kita belum bayar uang atau belum terima uang, ya belum dicatat. Kalau yang accrual basis itu adalah pada saat pada saat pengakuan pendapatan itu, pada saat misalnya kayak saya mengerjakan rias pengantin, misalnya saya punya salon, mengerjakan rias pengantin habisnya 300.000. Terus si konsumen saya nggak bawa dompet tuh, dia hanya bawanya 100.000. Nah, saya tetap nyatet itu, ada piutang berapa berarti. Seharusnya habis 300, dia baru bayar 100. Berarti ada piutang berapa tuh? 200.000, Bu. Ya, betul, 200. Berarti kan nanti harus aku sesuaikan tuh di akhir periode. Entah udah ditagih atau belum, udah dilunasi atau belum. Jadi tahu jumlah sebenarnya itu berapa. Mungkin di 31 Desember dia baru nyicil 100 lagi. Jadi dari 300 tadi kan baru dibayar 100, berarti piutang 200. Nah, mungkin di akhir periode dia baru nyaur lagi 100, kan kita nggak tahu. Jadi accrual basis itu seperti itu. Jadi perlu dilakukan jurnal penyesuaian supaya tahu jumlah yang sebenarnya. Baik, tidak semua akun itu memerlukan jurnal penyesuaian. Jadi tidak semua memerlukan jurnal penyesuaian. Yang memerlukan jurnal penyesuaian, contoh yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan tuh contohnya kayak tadi, kayak spidol tadi. Ada 3 spidol, tak pakai 1, berarti yang belum tak pakai 2. Nah, berarti yang 1 itu aja yang perlu dilaporkan. Tuh, jadi yang benar-benar kita habis gunakan. Terus yang kedua, penyusutan harta tidak lancar, berarti harta tetap ya, ada penyusutan. Contoh, misalnya kita beli kendaraan motor, harganya misalnya 30 juta. Nah, selama 1 tahun itu, tentunya motor itu kan nggak mungkin harganya sama 30 juta terus. Mungkin dia ganti oli, mungkin dia banyak bocor, alus atau bocor, nabrak lampu nesen pecah, dan sebagainya. Sehingga nilai kendaraan itu nggak sama lagi. Tentu saja dia akan berkurang. Nggak sama 30 juta lagi. Nggak mungkin mulus seperti awal 1 tahun itu. Mesti ya ada cacat-cacatnya gitu. Nah, cacat-cacat itulah yang disebut dengan penyusutan. Dan penyusutan itulah yang harus disesuaikan juga. Karena kalau nggak disesuaikan, taunya ya kendaraan harganya masih sama 30, padahal ya udah nggak sama lagi. Misalnya ganti olinya 200, terus ganti lampu sennya 100. Berarti tadi berapa ganti oli misalnya 200, lampu sennya misalnya 100. Ya ini aja yang kita tulis sebagai penyusutan. 300 ini aja yang perlu penyesuaian, jurnal penyesuaian. Namanya nanti beban penyusutan kendaraan, karena yang menyusut jadi beban hanya 300. Tidak 30 juta dikurangi 300, tapi ya beban penyusutannya aja, hanya oli lampunya saja ini yang kita tulis sebagai beban penyusutan. Terus yang ketiga, itu adalah beban dibayar di muka. Misalnya aku ambil contoh yang pakai dibayar di muka, misalnya iklan. Iklan misalnya pasang 1 juta untuk 10 kali penayangan. Berarti setiap penayangannya berapa? 1 juta untuk 10 kali penayangan. Berarti setiap kali penayangan bayar berapa? 100.000. Nah, terus misalnya aku pas saat bayar iklan ini di bulan
di bulan apa misalnya September. Padahal penyesuaian tadi dilakukan kapan, Nak? Penyesuaian selalu dilakukan di betul di akhir periode, yaitu tanggal berapa kalau akhir periode? 1 Desember. Nah, berarti kan saya benar-benar iklan kuwi dibayar dan benar-benar sudah dinikmati alias tertayang, kan berarti September sampai dengan saat dilakukan penyesuaian tadi Desember. Berarti berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. Berarti berapa? 4 bulan. Berarti kalau 4 bulan berarti yang sudah jadi beban iklannya berapa? 4 kali 100. Berapa tuh? Nah, inilah nanti yang berhak atau yang berhak ibaratnya udah hak kita udah toyib gitu, kita udah bayar dan udah kita nikmati sampai dengan 31 Desember itu. 4 bulan kali 100.000, 400.000 itu. Itu adalah contoh dari beban dibayar di muka. Terus ada juga pendapatan diterima di muka. Nah, ini kayak contoh tadi rias pengantin tadi. Membayar piutang 300 misalnya baru kita terima 100 atau 200. Nah, berarti ada yang harus kita sesuaikan. Terus ada utang beban. Ini aku ambil contoh gini misalnya. Misalnya Bu Vita gajiannya di setiap tanggal 1 gajian ya. Nah, ternyata tanggal 1 itu jatuh pada hari Sabtu. Yang mana kalau hari Sabtu itu kita libur. Berarti saya nerima gajinya baru pada hari Senin. Berarti Senin itu tanggal berapa? Kalau Sabtunya tanggal 1. Tanggal 3, betul. Nah, berarti kan kudune sing tanggal 1 ini aku udah beban gaji, maksudnya aku udah menerima gaji, jadi nanti namanya beban gaji udah dibayar dan udah aku terima, namanya beban gaji. Cuma karena tanggal 1-nya jatuh di hari Sabtu, maka kepending gajiannya. Kepending di tanggal 3, di hari Senin. Nah, berarti kan apa yang sudah seharusnya aku terima, si beban gaji tadi, menjadi mundur kan? Menjadi Senin itu. Nah, itu namanya utang gaji. Jadi si perusahaan itu masih punya utang sama aku, utang gaji. Walaupun nanti akan dibayar di hari Senin itu nanti. Itu contoh dari utang beban. Terus nomor 5 piutang pendapatan, hampir mirip dengan yang 4 tadi. Terus piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih itu maksudnya gini. Jadi suatu perusahaan, suatu usaha itu kan mesti ada risiko. Risiko perusahaan itu bisa laba, itu berarti positifnya ya. Bisa juga risikonya itu rugi. Risikonya rugi. Kalau risikonya rugi, berarti kita harus siap menerima segala konsekuensi yang ada kan, ya kan? Misalnya gini, aku tadi kan punya piutang rias pengantin 300, baru dibayar 300 ya, misalnya piutang itu 300. Terus dia baru bayar 300 toh 200 ding ya tadi. Seharusnya pendapatannya 300, tapi aku baru menerima 100. Berarti kan ada piutang berapa tadi? 200 ya. Ada piutang 200. Nah, misalnya someday ini kita kan nggak tahu ya takdir, kita nggak tahu jodoh, maut dan sebagainya. Itu kan di tangan Allah. Misalnya orang itu tadi yang masih punya utang 200, piutang 200, dia misalnya meninggal. Innalillahi ya, dia meninggal. Terus dia itu nggak punya saudara, nggak punya apa-apa, pokoknya sebatang kara lah di dunia. Jadi dia nggak punya aset apapun yang bisa digunakan untuk melunasi piutang 200.000-nya ke saya. Nah, berarti saya harus mengikhlaskan ibaratnya, mengikhlaskan dan nggak nagih lagi. Ini nanti aku nama bebannya adalah beban kerugian piutang, karena itu udah dianggap sebagai kerugian piutang bagi saya, bagi perusahaan. Sehingga yang 200.000 ini ya diputihkan, dianggap
dianggap lunas piutangnya. Karena apa? Karena ya bisa pailit perusahaan, bisa meninggal seperti itu tadi. Pokoknya yang kita nggak akan bisa menagih piutang itu, nggak akan bisa tertagih. Itu adalah piutang tidak tertagih. Oke, lanjut ke soal ya. Lanjut ke soal. Aku berarti sampai jam 15 menit lagi. Baik, soal yang nomor 1. Nah, kecilin aja. Oke, soal nomor A. Kalian mungkin udah lihat soal di bukunya ya. Soal nomor A itu adalah soal tentang pemakaian perlengkapan. Nah, berarti pakai contohnya yang ini tadi, yang spidol ini tadi. Yang kita hanya benar-benar menghitung yang benar-benar kepakai. Ingat, ada hex atau rumus singkat atau shortcut itu untuk menyelesaikan soal dari jurnal penyesuaian. Shortcut atau hex-nya adalah gini. Akun yang disebut pertama kali di soal itu ditulis di kredit. Jadi yang pertama kali akun di soal, akun apapun itu yang di soal, diletakkan di kredit. Kredit itu berarti letaknya di bawah agak kanan ya. Kita baca, pada neraca saldo terdapat akun perlengkapan. Nah, berarti kan ini ya disebut pertama kali ya, akun perlengkapan. Langsung saja si perlengkapan ini kita taruh di bawah, di kredit. Berarti sini perlengkapan. Ini positioning atau penempatan akun dulu aja. Nanti angkanya kita pikirkan. Terus jadi beda jurnal penyesuaian dengan jurnal umum itu adalah kalau jurnal umum itu pasangannya bisa sama siapa aja. Misalnya kayak kas itu kan dia bisa sama beban, bisa sama piutang, bisa sama modal, bisa sama macam-macam kan. Ibaratnya geleman, sopo-sopo gelem. Cuma kalau jurnal penyesuaian itu enggak geleman, dia setia tipikalnya. Yang mana pasangannya itu yaitu itu tok. Romeo Juliet itu tok. Dia enggak akan ganti-ganti pasangan. Pasangan debit kreditnya cuma itu tok. Nanti bisa berubah hanya pada tempat saja yang di debit, kredit, debit. Jadi cuma letak atas bawah aja yang beda. Tapi kalau pasangannya insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu aja. Nah, terus perlengkapan ya di sini yang pertama pasangannya debitnya karena kita menghitung yang benar-benar terpakai berarti namanya adalah beban perlengkapan. Kenapa saya tulis menjorok agak ke kiri ya karena kalau debit dia ditulisnya menjorok ke kiri ya, kalau kredit menjorok ke kanan. Menulisnya seperti ini. Terus kita tulis ingat spidol. Ini perlengkapannya kayaknya di sini ya. Perlengkapan ada 8 juta. Terus sisa 3 juta. Ingat tadi kita hanya menghitung yang apa nak? Hanya menghitung yang spidol tadi. Yang berarti berapa? 5 juta. 5 juta saja. Berarti ini adalah 5 juta. Terus ini juga 5 juta. Nah, ini boleh mengerjakan one by one seperti ini dulu. Baru nanti di mana ini? Baru nanti dibuat seperti tabel ini. Nah, nanti dijadikan satu tabel seperti ini. Jadi satu tabel seperti ini dengan nama perusahaannya apa, terus jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian periodenya 31 Desember. Nah, terus dijadikan satu tabel, tanggal, nama akun, ref itu dikosongin aja referensi, debit kredit terus kita masukkan sesuai tadi beban perlengkapan 5 juta, perlengkapan 5 juta. Nah, nanti biar lebih enak dan lebih rapi seperti ini. Cuma karena kita masih menghitungnya satu soal per satu soal ya nanti merapikannya carry aja nggak apa-apa. 2 juta gitu ya. 2 juta, Baik, 200 terus ya? lanjut. Betul? Sekarang kita ke soal nomor B.
Soal nomor B. Nih. Yang A ada pertanyaan, aman? Ini yang A, caranya seperti ini. Terus kita pindah ke sini, nanti tinggal pindahkan ke tabel seperti tadi. Aman ya? Jelas ya? Sehingga untuk jumlah kita Ya, terima kasih. Sekarang yang B. Oke, yang B. Yang B ini kebalikannya yang tadi. Yang B kebalikannya yang tadi. Kalau tadi beban kan, ya memang takdirnya beban di debit kan. Nah, kalau ini menyalahi takdir. Ini soal B ini sangat jarang sekali keluar. Biasanya yang sering keluar di soal itu ya yang soal normatif seperti A ini. Kalau yang B jarang. Ingat hex-nya tadi apa? Akun yang ada di soal pertama kali letakkan di kredit. Ini yang pertama kali apa? Beban perlengkapan. Nah, ini kalian letakkan di kredit. Terus debitnya apa, nak? Pasangan abadinya. Ayo apa? Dia ingat, nggak pernah ganti-ganti pasangan. Pasangannya adalah debitnya. Ada yang bisa? Perlengkapan. Ini adalah debitnya. Nah, seperti ini. Terus angkanya sekarang. Kalau yang beban tadi, beban itu adalah apapun itu yang habis kita pakai. Kita membayar gaji, berarti beban gaji. Bayar listrik, beban listrik. Bayar air, beban air. Bayar telepon, beban telepon. Nah, udah sewajarnya seperti itu. Dan takdirnya beban itu ada di debit. Terus utang modal pendapatannya di kredit. Ini takdirnya. Cuma karena ini kan menyalahi nih. Ini bebannya di kredit. Salah kan? Seharusnya kan beban di sini kan. Beban seharusnya di nih. Ini ya. Beban di sini. Tapi karena ini dia nyalai kredit, berarti kan kita ngitungnya bukan yang habis terpakai, tapi ngitungnya lawannya, berarti yang kesisa. Soalnya kan tadi perlengkapan tuh hanya ada perlengkapan, terus yang kepakai, sama yang kesisa. Cuma karena yang kepakai itu namanya beban, berarti karena bebannya ini ada di bawah, berarti lawannya, berarti adalah yang kesisa. Nah, yang tersisa berapa ini di soalnya? Coba kalian lihat. Beban perlengkapan 800 dan sisa 3 juta. Berarti yang kita masukkan ya berapa? Nah, ini. Tapi soal seperti ini sangat jarang sih. Biasanya beban ya di debit. Kalau ini kan menyalahi takdir. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya. Sekarang soal yang C. Nah, kalau yang ini, kalau kalian lolos ini, insya Allah nanti gampang lah. Ini yang paling agak rumit dari jurnal penyelesaian itu hanya soal-soal seperti ini. Kita positioning dulu atau penempatan jawaban dulu. Pada neraca terdapat akun. Ingat, ayo apa tadi hex-nya? Apa yang tertulis di soal? Apa yang tertulis di soal? Kredit. Yes, betul. Berarti sini adalah sewa dibayar di muka. Terus pasangan abadinya, debitnya apa? Apa yuk? Beban sewa. Ya, betul sekali, beban sewa. Nah, ini aja, ini setidaknya wis untuk biji seket lah, engko sing seket ongkone menjadi 100 karena ada angkanya itu. Nah, ini positioningnya dulu yang penting tepat. Baik, untuk sewa, aku tadi kan pakai nyontohnya yang dibayar di muka pakai iklan ya tadi nyontohnya. Misalnya bayar Oktober sampai Desember kan baru berapa bulan. Nah, itulah yang benar-benar menjadi beban atau habis kita pakai. Sekarang di sini adalah sewa, bukan iklan. Ada hex atau bantuannya. Itu adalah pakai tongkat Doraemon. Jadi seperti ini. Ini berlaku hanya untuk yang pakai kata dibayar di muka. Ada Januari sampai Desember. Ini defaultnya ya. Ini beban, ini muka. Ini B, ini M, ini Jan. Ini defaultnya paketannya seperti itu. B, M, Jan, Des. Baik. Maksudnya M sama B apa maksudnya ini? Di sini ada kata-kata muka, M, muka.
muka, berarti ini M di sini. Terus B di sini artinya beban. Kenapa ya? Pasangan abadi, selalu ingat, Romeo Juliet. Makanya BM selalu kemana-mana berdua. Nah, oke. Sekarang soalnya pada akun ini terdapat akun sewa dibayar di muka. Berarti yang ditulis di soal adalah muka kan, M kan. Berarti karena muka, berarti kita pakai angkanya nanti yang belakang. Yang ini. Angka mana, Bu? Nah, kita hitung angkanya. Sewa tersebut dibayar 1 Maret. Karena ini masih 1 tahun, gampang sekali ya. Karena ini masih 1 tahun yang sama, 1 tahun berjalan yang sama, berarti mudah. Berarti kalau Maret, katakanlah di sini ya, Maret. 1 Maret. Penyesuaian selalu 31 Desember. 1 Maret sampai 31 Desember, tak tulis ya, 1 Maret sampai 31 Desember, itu berapa bulan? Karena tanggal muda, dia ikut hitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa bulan, Nak? 10. Nanti kalau di sini soalnya pada tanggal 25 Maret. Nah, kalau 25 Maret berarti abaikan Maretnya karena udah tanggal akhir. Berarti pakai bulannya dari bulan after Maret. April. Berarti April sampai Desember 9 bulan. Seperti itu. Cuma karena dia masih tanggal muda berarti kita pakai 10. Ingat yang ada di soal tadi adalah yang muka. Karena muka, kalau 1 tahun berarti 10, sini 2 ya. 2. Karena muka, M ya, muka, berarti kita pakainya adalah yang ini, yang 10, bukan yang 2 bulan. Bisa dipahami semoga. Nah, terus cara menghitungnya adalah, karena muka ya, berarti 10 sesuai dengan yang sudah kita nikmati, per 1 tahun, karena dia 17 sampai 17 ya. Per 1 tahun itu 12, kalikan berapa tadi sewanya? 24 juta. 24 juta. Berapa yuk? Cepat. Udah tuh. 20 juta, Bu. Ya, betul sekali, 20 juta. Nah, ini nanti yang kita taruh di sini. 20 juta. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Bingung? Tidak? Semoga tidak. Ya? Tanggal muda itu belum 15 biasanya. Sebelum 15. Oh. Yes. Misalnya tak ganti nih soalnya. Pada neraca saldo terdapat akun beban sewa. Penempatannya menjadi gimana? Jurnal menjadi gimana? Di sini tak ganti beban misalnya, tak ganti beban sewa. Nah, berarti positioningnya ini menjadi gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Debitnya apa? Kreditnya apa? Ayo. Betul, kreditnya beban sewa, debitnya pasangan abadi selalu di muka, betul sekali. Beban sewanya yang di kredit di bawah, sewa dibayar di mukanya di atas. Terus angkanya pakai yang mana? Karena beban yang di bawah berarti pakainya yang 2. Nah, pakainya nanti yang 2. Berarti nanti 2 per 12 kali 2 per 12 kali 24 juta. 2 per 12 kali 24 juta. Per 6. Berarti 4 ya nanti. Nah, seperti itu. Jadi untuk penyelesaian yang di muka seperti itu. Semoga paham. Yang ini aku skip yang nomor D karena nanti agak panjang karena 3 tahun berarti kita harus menghitungnya per tahun. Tapi intinya sama nanti. Kita selesaiin dulu yang 2015 Maret ini sampai Desember berapa? Atau mau dijawab? Mau kalian kerjakan sendiri apa mau dibahas sekarang? Menurut saya. Bahas. Oh iya. Yes. Ini kalau tadi kan cuma 1 tahun. Nah, kalau ini kan 2015, 2017. Berarti secara logika dia ada berapa tahun?
Aku rek-rekan ya. Misalnya ini 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015. Ini periode pertama. Yang kedua 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Yang ketiga 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017. Ada 3 periode yang kita lewati karena dia bayarnya Maret 2015. Berarti kan antara periode di sini, antara periode yang pertama ini. Nah, terus penyesuaiannya dilakukan 31 Desember 2017. Nah, berarti di periode ketiga ini. Nah, berarti kita harus menghitung yang benar-benar bulan yang kita udah bayar sewa itu dan udah kita nikmati selama 3 tahun itu. Karena ini ada yang belum kita nikmati sebenarnya di 3 tahun ini. Caranya adalah seperti ini. Sama seperti tadi, kita positioning dulu yuk. Yang pertama yang ada di soal apa? Akunnya. Iya, di kredit apa? Akunnya di kredit apa? Aku yang nulis. Silakan kalian yang speak up. Apa yang di kredit? Yang tertulis pertama kali di soal. Apa? Ini loh, nah. Akun apa ini? Yes, betul. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Terus pasangan abadinya adalah sewa. Nah, ini dulu penempatannya dulu. Terus sekarang kita akan menghitung yang sudah jadi sewa dan sudah kita nikmati. Bulan Januari 2015 sampai 31 Desember 2015. Tadi bayarnya 15-nya di tanggal berapa? Di periode ini biar gampang, di periode A bulan Maret ya. Berarti kan masuk di sini kan. Nah, kalau bulan Maret sampai 31 Desember itu berapa bulan? Yang tahun periode A dulu berapa bulan? Maret 10 bulan. 10 bulan, betul sekali. 10 bulan. Terus yang ini utuh kan? Utuh kan? Karena kan kita penyesuaiannya di 17. Berarti kan yang tengah-tengah nggak ganggu nih utuh. Berarti berapa bulan kalau utuh? Sekali. Berarti kita konsen ke periode A sama B dulu. Berarti kan di sini ada 22 bulan saja dari yang seharusnya 24 bulan kan. Kita baru menikmati. Jadi ini 22 bulan saja. Nah, terus masalahnya di periode yang C ini, periode yang 2017 ini berapa? Nah, cara caranya adalah ini 3 tahun ini berapa? 3 tahun ABC ini. Kalau 1 tahun itu 12 bulan, berarti kalau 3 tahun ada 36. sekali, berarti 3 kali 12 bulan itu ada 36 bulan. Padahal tadi yang sudah kita nikmati 22 bulan. Nah, berarti haknya 17 hanya 36 bulan dikurangi 22 bulan. Iya, bonusnya banyak. Sama dengan berapa tuh? 14 ya. Oh, 14. Nah, ini yang nanti kita ikutkan dalam perhitungan. Terus cara ngitungnya, karena kan kita ngitung yang 17 toh, karena yang 15 sama 16 kan tadi udah kita hitung 22 bulan tadi. Berarti ini adalah caranya 1 tahun itu yang 2017 dibagi yang haknya kita saja tadi 14 bulan kalikan berapa sewanya tadi? 14 juta. Berapa tuh? Itu adalah 12 juta ya. Inilah nanti yang akan kita masukkan ke sini. Aduh. Ini adalah 12 juta di debit dan 12 juta di kredit. Nah, seperti itu. Nanti tinggal pindah yang cantik aja ke tabel seperti tadi.
Kalau memang 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun itu memang agak bertahap seperti ini. Kita ngitung per tahapnya dulu setahun berapa yang udah dinikmati, setahun berapa yang udah dinikmati, setahun berapa udah dinikmati. Baru nanti kita hitung sisanya itu ya. Yang yang tahun terakhir itu tadi sesuai dengan penyesuaian yang akan dilakukan. Lanjut yang E. Kalau seperti ini yang aku bilang tadi, yang kita ikhlaskan tadi, yang aku bilang harus diikhlaskan tadi. Maksudnya risiko terburuk dari suatu usaha itu pailit, bangkrut, dan seperti itulah. Nah, ini atas piutang masih ada sampai akhir penyesuaian itu ada 50 juta. Wow, banyak juga ya. 50 juta tidak tertagih. Ya mungkin ini perusahaannya udah bangkrut atau udah mungkin kena hancur, kena gunung meletus atau apa, pokoknya dia udah nggak ada lagi. Dan keputusan dipilotkan itu tidak boleh sepihak. Jangan sampai karena ora gelem nyaur utang terus membangkrutkan diri atau aku udah nggak bisa karena perusahaanku bangkrut. Enggak seperti itu. Tapi ada peraturannya, ada keputusannya yang resmi. Ada keputusan yang resmi, nanti bisa kita pelajari di pelajaran ekonomi sebenarnya. Jadi keputusan resmi yang berdasar undang-undang itu yang bahwa perusahaan itu memang sudah pilot atau bangkrut dan memang sudah nggak bisa, berarti diperes pun gitu, dia udah nggak punya aset untuk nyaur utangnya itu tadi. Jadi ada hitam di atas putihnya, ada ketok palunya dari pengadilan itu ada bahwa perusahaan A, B, C itu sudah pilot atau bangkrut. Jadi tidak bisa mengklaim dirinya bangkrut tanpa ada keputusan dari pengadilan ya. Nah sekarang kita yang E. 50 juta tidak tertagih. Kalau seperti ini, wis default ini nggak bisa pindah-pindah posisi. Ini adalah beban kerugian utang karena ini menjadi beban, karena kita akan nomboi kan. Ini adalah beban kerugian utang. Terus ini adalah cadangan kerugian utang. Nah, kalau seperti ini udah default seperti ini. Terus nilai berapa yang tadi yang tidak dapat tertagih ini? Ya ini kerugian kita sih, tapi suatu perusahaan pasti udah punya pos untuk hal-hal seperti ini. Jadi untuk membackup hal-hal yang akan terjadi seperti ini 50 juta. Nah, seperti itu. Ini adalah jumlah penyesuaian untuk piutang yang tidak dapat tertagih. Yang F sama G mau dikerjakan sendiri, gampang kok, atau mau sekalian saya bahas? Aku menawarkan nih, kalau mau men-challenge sendiri boleh 2 soal aja kok, nggak banyak. Kerjakan sendiri ya. Sekalian. Aduh, memang gak ada tugas loh, aku tahu. Baik, oke, kita kerjakan. Kalian. Baik, ini soal tinggal 2 lagi, yaitu ini nomor F. Setiap 1 April nih ya, maksudnya 14 itu 1 April dibayar premi asuransi. Ada yang tahu kata lain dari premi asuransi? Pre-wedding. Angsuran. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Premi asuransi itu pre itu kan di muka duluan. Nah, ingat tadi hex-nya tadi. Setiap 1 April dibayar premi asuransi. Berarti langsung cus. Ini langsung kalian letakkan di hex-nya tadi apa? Betul, ini asuransi dibayar di muka kredit. Asuransi dibayar di muka. Pasangannya apa? Sini debitnya apa? Yes, apa? Betul sekali, beban asuransi. Nah, positioningnya seperti itu dulu. Sekarang kita sama seperti yang tongkat default tadi, yang ini.
Nah, seperti ini kan pakai muka-muka kan. Nah, berarti kita pakainya yang tongkat Doraemon itu tadi. Oke, ini Januari, ini Desember. Ini apa? Ayo, ingat enggak? Sini apa? B. Ini M. yang ada di soal tadi yang apa? M apa B? M. Betul, nanti kita akan pakai yang ini. Nah, bayarnya dia bulan April. Berarti berapa bulan tuh? 1 April sampai 31 Desember. Aprilnya ikut dihitung. 9, Bu. 9, betul. Berarti enggak 9, ini nanti ini 3 ya. Baik, karena 9 berarti ini 1 tahun kan, 2017 sampai 2017. Berarti 9 per 1 tahun berarti berapa? 12. Berapa tuh? Tiga per 4. Berapa sih? Berapa, Nak? Yang hitung cepat. Gampang sih, nggak harus cepat. Ayo berapa? Ayo berapa? Berapa yuk? Berapa? Masuk lama banget hitung itu. 11.200.000. Berapa? 7. Bingung toh? 11 juta. Salah. 11 juta. 250.000. 250. Yes, betul. Berarti nanti sini adalah 11 juta 250. 11 juta 250. Kurang gede. 50.000. Selesai untuk yang F. Terakhir ini yang aku bilang tadi, yang aku bayaran tanggal 1, tapi ternyata tanggal 1 itu hari Sabtu. Berarti kan perusahaan masih punya utang yang seharusnya udah aku beban yang gaji yang udah harus aku terima. Cuma perusahaan punya utang sama aku karena tanggal 1-nya hari Sabtu, jadi baru diterima pada hari Senin. Nah itu ini juga default kalau ini nggak bisa diubah atas bawah, tapi ini default. Ini adalah dia yang belum dibayar apa di sini gaji kan, berarti dia punya utang gaji. Nah, berarti nanti jurnal penyelesaiannya menjadi beban gaji. Ini yang sudah seharusnya aku terima, tapi itu masih berupa utang gaji senilai 6 juta. Nah, seperti ini. Kalau ini mah default. Yang default itu ini beban gaji, utang gaji, terus beban penyusutan, akumulasi penyusutan itu juga default. Terus beban gaji, utang gaji, ya itu sih yang default. Kalau yang lainnya masih bisa up atas bawah seperti itu. Begitu ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Langsung mudah banget. Ada pertanyaan nggak? Kita izin keluar. Oh, siap. Oke, kita tutup dulu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bagi yang ketinggalan nanti bisa disimak di YouTube. Terima kasih. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.